fucking good, man. Halo, ketemu lagi di Celoteh Sisa Blank. Kali ini gue pengen bahas salah satu film yang baru aja beres gue tonton. Itu adalah film Indonesia yang sebenarnya rilis di Januari 2020 kemarin, tapi gue baru bisa nonton sekarang. Dan itu adalah film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Nah, kalau lu nanyain, emang lu nggak nonton Januari kemarin? Jujur aja gue nggak nonton. Kondisinya di Sukabumi belum ada bioskop, jadi ya sudahlah, gue nontonnya nunggu streaming aja deh gitu. Dan gue nggak ada waktu untuk balik ke Bandung waktu itu, jadi teman-teman gak usah nanya-nanya, bilang gue ketinggalan zaman, maklumin aja dulu. Tapi setidaknya gue masih bisa menonton secara legal, nggak nonton via bajakan. Gue tetap menikmati film-film yang belum pernah gue tonton, dan gue berterima kasih itu kepada Tuhan Yesus atau Rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Dia sudah menciptakan manusia dan menciptakan otaknya untuk bisa berpikir dan menciptakan aplikasi bernama Netflix sampai akhirnya gue bisa streaming legal. Dan tentu saja gue nggak mau menikmati barang dari bajakan, no. Itu harus garis bawahin. No piracy is a crime. Oke, gue mau bahas Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Nah, banyak teman-teman gue bilang sih katanya ini film bagus banget, terutama dari segi dramanya. Gimana ya? Sebelum gue komentar dulu untuk filmnya, gue pengen ceritain dulu sinopsisnya si Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Jadi intinya sih ini adalah cerita tentang drama keluarga di mana si ayah, si ibu, terus 3 anaknya tuh punya masalah trauma sendiri lah. Mereka punya trauma sendiri, masing-masing memiliki masalah yang pada akhirnya sih menciptakan perpecahan di antara keluarga itu. Dan intinya adalah bagaimana film ini men-solving apa yang menjadi trauma mereka gitu. Ini adalah film keduanya dari Mas Angga Sasongko ya yang gue tonton. Dimana sebelumnya gue pernah nonton Cahaya dari Timur Beta Maluku. Cahaya dari Timur Beta Maluku oke lah buat gue. Ya bukan film yang bagus banget, tapi ya oke aja gitu buat gue. Dan sebenarnya gue agak sanksi sih ngeliat nama Angga Dwi Mas Sasongko gitu kan. Apa yang gue lihat dalam filmnya dia sekarang, di Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, gue ngalamin banget perubahan besar banget dalam filmnya. Jujur, ini filmnya sangat berubah banget dari apa yang pernah gue lihat di Cahaya dari Timur Beta Maluku. Kalau ngomongin ceritanya sendiri sih, ini nggak original juga ya. Jadi sebenarnya ini adalah diambil dari bukunya si Marcella FP. Nah, kalau teman-teman yang nggak tahu Marcella FP itu siapa, mungkin kayak gua nih, anak-anak 90-an, dia pernah menulis buku generasi 90-an dan dia adalah penulisnya. Gue jujur aja belum pernah baca bukunya, belum pernah lihat apa, jadi gue nggak mau komentar banyak. Kata teman-teman sih katanya cuma tulisan kata-kata doang, kalimat-kalimat gitu. Jadi banyak banget di sini artis-artisnya. Jadi kayak ada Rachel Amanda yang berperan sebagai si bungsu namanya si Awan. Terus ada si Rio Dewanto yang berperan sebagai Angkasa. Terus ada lagi si siapa ini? Oka Antara sebagai bapaknya waktu masih muda. Terus yang pas versi tuanya diperanin sama Bapak Dodi Damara. Terus ada lagi yang gue suka banget itu Sheila Dara. Oh my god, short hair is a killer beauty kata gue. Cantik banget sumpah Sheila Dara, asli. Terus ada juga yang jadi si ibunya Susan Bahtiar. Dan yang waktu masih mudanya diperanin sama si Niken Anjani. Nah, yang gue kagetnya lagi di sini ada satu nama orang yang sebenarnya mungkin kalau dalam orang-orang dalam dunia musik mungkin tahu siapa, namanya Ardhito Pranomo. Nah, dia muncul dalam film ini. Yang jujur aja gue bingung, ngapain dia muncul? Basicnya dia memang nggak punya acting gitu. Tapi ternyata di luar dugaan apa yang ditampilkan sama Ardhito Pramono dalam film ini kata gue oke banget. Meskipun ya sorry tuh saya Mas Ardhito Pramono, lo agak sedikit kaku sih, masih terlalu terpaku sama skrip. Luwesnya lu kurang kata gue gitu, tapi untuk secara perdana lu dalam film ini kata gue udah oke banget lah, keren. Tapi moga-moga kalau misalnya lu ditawarin project film berikutnya lu bisa nampilin yang lebih asik lagi gitu. Dan untuk Rio Dewanto, serius gue pengen bilang you're fucking good man. Serius keren banget actingnya Rio Dewanto di sini. Kalau misalkan dulu filmnya Rio Dewanto yang sebelumnya gue pernah nonton tuh Foxtrot 6. Jadi pas kalau gue inget-inget lagi ya film Foxtrot 6 itu tuh si Rio Dewanto kan terkesannya pengen kayak cool banget gitu ya. Tapi di sini gue bener-bener ngeliat Rio Dewanto adalah sebagai seorang manusia normal.
manusia normal yang punya beban berat, dan itu berhasil disalurkan sama Rio Dewanto melalui actingnya, melalui dialognya. Meskipun kadang-kadang dialognya tuh ya campur aduk gitu, ada kadang-kadang nanti dia pakai bahasa lu gue, tiba-tiba aku kamu gitu, jadi konsistensinya mungkin masih kurang ada kata gue. Tapi secara overall buat gue suka banget acting Rio Dewanto di sini, serius keren banget kata gue. Untuk Sheila Dara yang seperti gue jelasin, ya oke aja sih, terutama untuk cantiknya, cantik banget. Nah, terus yang memang agak berperan besar di sini tuh si Rachel Amanda yang berperan sebagai Dara. Nah, untuk Rachel Amanda itu buat gue ya oke lah, kata gue nggak terlalu banyak masalah. Jadi kadang-kadang sama kayak Rio Dewanto juga ada bagian yang agak terkesan, kata gue tuh dia agak bingung mau menggunakan dialog yang model seperti apa gitu ya. Itu aja sih kata gue. Tapi secara overall kata gue semua pemain di sini oke semua. Untuk cerita film ini tuh sebenarnya bagus kata gue. Apa yang pengen disampaikan oleh si penulis, yaitu si Mas Angga sendiri yang menulisnya, itu bisa disampaikan ke kita yang mengenai permasalahan trauma keluarga terutama. Itu berhasil digambarkan juga, meskipun kadang-kadang pada saat di bagian klimaks itu gue posisinya kadang-kadang agak senyum sendiri gitu ya, agak terkesannya apa ya, kaku, lebay sih buat gue. Jadi kayak lebay lah buat gue sih kata gue di beberapa bagian, meskipun sebenarnya itu untuk meningkatkan emosi para penonton gitu ya, meningkatkan sikap emosional penonton, menciptakan keterikatan antara film dan penonton. Tapi buat gue sih bagian itu tuh ya mungkin ini gue aja nggak tahu kalau misalnya teman-teman yang udah pernah nonton. Kalau gue sih ngerasanya lebay banget sih gitu sebenarnya. Ya mungkin I don't know lah kata gue. Ya itu aja sih yang gue rasain. Tapi untuk secara overall pembangunan ceritanya tuh asik banget. Apalagi yang gue suka lagi, dia tuh kan memainkan alurnya maju mundur. Jadi tidak selalu dari A ke Z. Jadi nanti dari A, masa sekarang, masa lalu lagi, masa sekarang, masa lalu. Itu terus dia mainkan untuk terus membuat gue sebagai penonton pun penasaran. Ini film ceritanya tuh sebenarnya tuh apa gitu. Jadi mungkin sebagai sebuah tontonan film drama, kata gue menggunakan alur yang sangat menarik. Kita tuh serasa nonton film tuh, meskipun ini sebuah film drama, kita tuh tetap dibuat penasaran untuk mengetahui apa sih yang sebenarnya menjadi masalah dalam keluarga ini gitu. Kata gue oke. Terus memang di beberapa bagian yang seperti tadi gue jelasin, ada beberapa bagian yang mungkin kata gue terkesan lebay. Jadi agak ngeganggu lah kata gue, cukup annoying. Dan untuk musik gue suka banget karena gue anak indie, tapi gue bukan geng tote bag. Mungkin buat anak-anak yang tote bag akan sangat menyukai film ini gitu. Tapi gue sangat suka sama musik-musiknya, dari lagunya Ardhito Pranmono, kemunculan Hindia, dan itu beberapa band kata gue yang mengisi juga nggak sembarang. Keren banget kata gue untuk musik-musiknya, dan untuk lagu penutupnya juga asik kata gue. Di bagian akhir film ini juga menyelipkan sebuah pesan yang mungkin akan sedikit memaksa kita mengeluarkan air mata. Mungkin kalau lo tipe-tipe melankolis kayak gue, ya mungkin agak-agak nangis lah ngeliatnya. Ya, gue sih nggak nangis ya, gue kan laki, gue kuat gitu. Meskipun ya sedikit berair dikit lah di bagian itu. Ya intinya adalah nanti kita cerita tentang hari ini bukanlah sebuah film yang buruk kata gue. Ya memang bukan film yang perfect, tapi kata gue oke banget. Dan mungkin untuk ratingnya nanti kita cerita tentang hari ini, gue kasih nilai 4 dari 5. Dan buat gue ini adalah sebuah film Indonesia yang sangat bagus dan sangat gue rekomendasikan buat lu untuk nonton. Kalau lu emang pengen bangkitin film Indonesia, coba tonton film Indonesia dan terus dukung film-film model kayak gini. Kalau misalkan lu emang pengen banget film Indonesia terus bagus ya. Ya intinya kalau misalnya sekarang lu pengen nonton nanti kita cerita tentang hari ini, sudah tersedia di Netflix. Langsung lu tonton. Kalau emang lu nggak bisa nonton sekarang atau kapanpun, lu download dulu. Lu tonton kapanpun. Kalau emang lu belum langganan, ajak temen lu langganan Netflix. Karena gue kasih tahu Netflix itu kalau langganan cuma 40.000 sebulan, lu nonton sampai muntah. Hindari nonton bajakan, yuk nonton original. Kita nonton dari streaming legal aja dulu. Kasian, orang udah bikin film capek.
itu aja pesan dari gue, dan itulah ulasan gue untuk nanti kita cerita tentang hari ini. Nanti kita ketemu lagi di video ulasan gue berikutnya. Moga-moga lu terhibur, menambah referensi film baru lagi, dan sampai jumpa lagi. Oke, bye.